Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Novita Anggrani yang sehari-hari mengajar di SDN Simogirang 1 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan, terlebih dahulu, saya akan menyampaikan refleksi dengan 3 pertanyaan pemantik, agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1,1? Pembelajaran berpusat pada pendidik bukan peserta didik, dalam arti peserta didik hanyalah sebagai objek dari pembelajaran. Seluruh peserta didik wajib menguasai semua materi ajar, karena keberhasilan peserta didik hanya diukur dari pencapaian nilai KKM bidang akademiknya saja. Dan memperlakukan peserta didik sebagai kertas kosong yang artinya menganggap bahwa watak atau perilaku mereka akan terbentuk oleh didikan seorang pendidik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidik harus berhamba pada anak. Berhamba berarti siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran, selalu memahami kebutuhan anak sebagai pribadi yang unik, dan menghormati keunikan tersebut. Peserta didik adalah sebagai subjek pembelajaran yang artinya bebas berekspresi, berkreasi, dan bebas berpendapat. Proses pembelajaran seharusnya bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, psikomotor, dan spiritual. Karena setiap anak mempunyai bakat dan potensi masing-masing. Jadi, seorang pendidik tidak bisa mengukur keberhasilannya hanya dari pencapaian KKM saja. Seorang pendidik seharusnya mampu membantu menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat, potensi, dan keunikan mereka yang sudah ada sejak lahir. Peserta didik bukanlah kertas kosong, namun sudah ada garis-garis samar dalam dirinya. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kehendak kita, sehingga mereka tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran yang akan saya terapkan setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif agar peserta didik mendapatkan kemerdekaan belajar. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada mereka untuk mengembangkan bakat dan potensi sesuai kodratnya masing-masing. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun bukan menuntut, jadi sebagai pendidik saya akan menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dengan budi pekerti, memberi teladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Setelah kita mempelajari refleksi di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Pengajaran adalah proses mentransfer ilmu kepada anak, sedangkan pendidikan mencakup seluruh aspek, yakni menuntun potensi alami anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan samanya. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, hendaknya proses pembelajaran mencakup keseluruhan mulai dari aspek kognitif, sosial, budaya, afektif, psikomotor, dan spiritual. Menuntun tumbuh kembangnya peserta didik dengan budi pekerti, agar anak didik cerdas akademik, berkarakter, dan juga beretika. Demikian pemaparan refleksi dan kesimpulan di pembelajaran modul 1,1. Semoga kita sebagai pendidik bisa saling bersinergi membangun pembelajaran yang mendukung kurikulum merdeka dan memerdekakan pembelajaran. Salam merdeka belajar untuk rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.